FA kalian itu pembohong. Hah? Ya, kalau Bapak informasikan bahwa financial advisor kami pembohong, Pak dilampirkan buktinya kepada kami untuk Ya itulah nipu dia. kami sendiri. Kami butuh buktinya, Pak. Semua hal tersebut kan kita butuh bukti, Pak. Oke, kembali lagi dengan saya Tari Parnoban dalam konten tipuan Aksa Mandiri. Jadi, singkat cerita, saya tanggal 1 Oktober 2021 mendapat telepon dari CS Aksa Mandiri terkait konfirmasi email yang saya kirimkan. Nah, sebelum kita masuk ke kontennya, kita dengarkan percakapannya sebagai berikut. Ini petugas kami sama Ibu Ismi, di mana Bapak sendiri yang menandatangani di awal, di waktu bersamaan, begitu ya. Dari financial advisor kami pun menginformasikan mengenai alamat sendiri untuk pengiriman buku polis. Ini Bapak Taripar sendiri yang menginformasikan bahwa Mana ada? Bohong itu, bohong. Bapak Cornelius, Pak. Ini kalau kamu ya, selaku atasan Bapak Taripar. Bukan atasan saya itu pun bohong. Mana atasan saya itu? Ya. Nggak ada dibilangnya gitu. Makanya kalian itu misleading, menipu kalian itu. Ya, kalau Bapak informasikan menipu, seperti yang tadi saya sampaikan, boleh Pak dilampirkan untuk bukti. Ya itu buktinya. Saya cuma menandatangani untuk auto debit dan ilustrasi. Tapi ilustrasi yang 500.000, yang 1 juta itu dia sendiri yang buat itu. Semua ini tanda tangannya yaitu tanda tangan Bapak, Pak. Setelah kami lakukan proses pengecekan. Mana buktinya tentang saya? Mana rekamannya? Videonya mana? Ada? Kalian ini. Itu kan ada di dalam buku polis Bapak. Bisa dicek itu tanda tangan Bapak. Iya itu yang ilustrasi itu bukan tanda tangan saya itu. Itu sudah dilakukan pengecekan, Pak. Itu tanda. Ya saya pun udah lakukan pengecekan. Sama-sama ngecek. Memang. Terus itu tanggalnya 3 hari. Saya kerja di kebun itu nggak boleh izin keluar terus. Kenapa ada tanggal 2, 3, 4? Saya kan cuma sekali ke sana. Bulan itu. Tanda tangan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Itu namanya penipuan. Harinya aja 3 hari berturut-turut. Nah, gimana itu? 3 hari berturut-turut maksudnya seperti apa, Pak? Lembar yang ditandatangani ada tanggal 2, ada tanggal 3, ada tanggal 4. Ya. Secara faktanya kan cuma 1 hari saya ke sana. Siap itu lewat BBM. Saya bilang di BBM, cuma BBM-nya pun udah gak ada lagi. Itu karena tabungan, ya saya masukkan 1 juta aja. Terus dia ubah sendiri tuh tanda tangan untuk yang 1 juta itu dia sendiri yang buat itu. Nah, itu tadi rekamannya. Karena permintaan dari CS untuk membuktikan bahwa FA-nya penipu, saya tanggal 2 telah mengirim email berupa lampiran bukti-bukti penipuan yang dilakukan oleh FA tersebut yang dapat dilihat di buku polis. Dan di sini saya akan mengulasnya. Silahkan ditonton sampai dengan selesai. Nanti jangan lupa subscribe, share, dan komen supaya tipuan Aksa Mandiri semakin terang benderang. Terima kasih. Permintaan dari CS Aksa Mandiri yang menghubungi saya tanggal 1 Oktober 2021 untuk membuktikan bahwa agen mereka atau financial advisor tersebut adalah penipu ulung. Jadi video ini saya keluarkan 14 hari setelah saya ditelepon oleh CS Aksa Mandiri terkait penjelasan penipuan tanda tangan tersebut. Jadi saya sampaikan bahwa saya bisa membuktikan bahwa Ismi Pujianti itu adalah pembohong. Dari 7 keluhan yang saya ajukan, mereka menjelaskan 1, yaitu terkait penipuan tanda tangan. Jadi saya minta mana buktinya saya menandatangani. Mereka menyatakan bahwa buktinya ada di buku polis. Di buku polis terlihat bahwa saya justru menandatangani ilustrasi tanggal 4. Ilustrasi tabungan yang dijelaskan oleh
FA. Namun sudah jelas-jelas saya ke sana itu cuma 1 hari. Pada saat permintaan tanda tangan juga yang saya tanda tangani adalah yang 500.000, tapi yang di buku polis adalah yang ilustrasi 1 juta. Sementara di polis terlihat tanda tangannya dapat pada 3 tanggal berbeda. Karena saya kerja di perkebunan yang jauh dari kota, kemudian terjadi komunikasi kembali dengan agen Aksa Mandiri, dan saya minta karena ini tabungan, saya mau menabung 1 juta. Karena saya seorang laki-laki lajang, biar lebih jelas menabung, maka saya pengen tabungan saya itu 1 juta. Sesuai dengan info dari agen tersebut bahwa tabungan ini sangatlah bagus, nah itu ya, dibandingkan dari rekening. Nah di sini bunganya lebih bagus. Jadi saya jelaskan di situ, sementara saya sendiri tinggal di perkebunan, saya jarang ke bank. Dan di sini terjadi penipuan tanda tangan yang jelas-jelas sudah ada buktinya di buku polis. Selanjutnya, setelah mereka menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya dan minta bukti bahwa FA-nya pembohong, maka saya menjelaskan saya akan kirim buktinya, yaitu 3 bukti kebohongan dari Isni Fibrianti F. Aksa Mandiri. Yang pertama itu adalah bahwa saya waktu perekrutan ini baru 1 tahun di Singkawang, bukti terlampir nanti saya jelaskan. Kemudian gaji saya bukan 4 juta tapi 3.493, di bukti terlampir saya jelaskan. Kemudian selama di Singkawang saya bekerja di PT Patiware, bukan di PT AMF, buktinya juga saya jelaskan. Nah ini yang pertama, yaitu saya tidak pernah bekerja di PT AMF. Dan PT AMF ini disebutkan bahwa rincian tugasnya adalah transaksi keuangan di bank. Nah ini bukan tulisan saya, dan ini tidak ada konfirmasi kepada saya dari agen tersebut, dan ini karangan dari agen tersebut. Nah, ini adalah surat keterangan kerja bahwa saya tahun 2019 mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, pernah bekerja di PT Patiware di Bengkayang. Jadi tidak benar saya bekerja di PT AMF. Inilah bukti pertama kebohongan dari si agen. Jelas. Nah ini sebagai buktinya bahwa saya pernah mengikuti training lah di sini ya, bahwa saya bekerja di PT Patiware. Ini dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian bukti kedua, saya belum berada 4 tahun di Singkawang saat perekrutan ini, karena tahun 2012 saya masih di Medan. Ini surat keterangan kerja saya bahwa saya bekerja di Medan sampai dengan Juni 2012, dan saya ke Singkawang itu pada November 2012, dan polis tersebut dibuat di sini bahwa saya sudah bekerja di PT MF 4 tahun. Nah ini bukti kebohongan dari Isni, agen Aksa Mandiri, di kebohongan keduanya. Jadi dia sendiri yang membuat ini tanpa sepengetahuan saya, karena saat pertemuan saya cuma diminta untuk mengalihkan dananya ke tabungan yang lebih baik. Nah gitu. Kemudian gaji saya dinaikkan dari 3,5 menjadi 4 juta. Nah, ini buktinya di buku polis terlampir bahwa di sini disebutkan gaji saya selama menjadi asisten di perkebunan kelapa sawit PT Patiware tersebut adalah saya digaji dengan upah 3.500.000, di mana ini belum termasuk potongan-potongan lain yang diatur tersendiri. Jadi bukti selanjutnya di sini adalah bahwa setiap bulan saya ke Bank Mandiri
yang masuk ke rekening itu 3.493 ini tanggal 25 bulan 4 tahun 2014. Kemudian di sini bulan 9 juga sama, dan 2014 bulan 10 juga masih sama, 3.493. Tidak benar, gaji saya 4 juta. Oke, selanjutnya FA menyatakan bahwa alamat yang di buku polis adalah atasan saya. Nah, ini kita dengarkan untuk pernyataan dari CS-nya. Dan saya jelaskan bahwa yang punya rumah ini bukanlah atasan saya, tetapi rekan dari yang bersangkutan. Jika memang ini atasan saya, tolong dibuktikan oleh FA tersebut. Dan saya minta FA tersebut untuk menghubungi saya, tapi sampai sekarang janji dari CS yang menyampaikan bahwa FA akan menghubungi saya tidak ada. Makanya saya tetap perjuangkan untuk Aksa Mandiri supaya mengembalikan uang dari kejahatan yang dilakukan kepada nasabah. Khususnya saya sendiri, saya minta refund 100% karena ini tindakan sangat zolim dan penipuan yang sangat tidak manusiawi. Oke, sekian rekaman untuk kali ini. Saya harap dapat kalian semua subscribe, like, dan share supaya kejahatan Aksa Mandiri ini bisa terang benderang. Terima kasih.